video ini kami akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015. Yuk, simak video berikut ini. Ya. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban maskapai penerbangan terhadap penumpang, bagasi, kargo serta pihak ketiga yang mengalami kerugian selama kegiatan pengangkutan udara. Ya. Nah, tujuan dari peraturan pemerintah ini teman-teman adalah yang pertama memberikan perlindungan hukum kepada penumpang, yang kedua menjamin kepastian tanggung jawab maskapai, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan penerbangan. Nah teman-teman, maskapai bertanggung jawab kepada penumpang yang mengalami yang pertama penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat, yang kedua penumpang yang meninggal dunia ketika naik turun pesawat, yang ketiga penumpang yang mengalami cacat tetap total akibat kecelakaan pesawat, yang berikut penumpang yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan pesawat dan memerlukan biaya perawatan. Yang berikut adalah kerusakan dan kehilangan bagasi, yang berikutnya kerusakan dan kehilangan kargo, dan yang berikutnya adalah ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengalami derita akibat kecelakaan pesawat. Pasti teman-teman, besar ganti rugi yang diganti oleh maskapai kepada penumpang yang mengalami kerugian. Nah, yang pertama, maskapai akan mengganti rugi dengan memberikan uang kompensasi kepada ahli waris korban atau penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat sebanyak 1.250.000.000 rupiah, dan kepada penumpang yang meninggal dunia akibat saat naik turun pesawat, maskapai akan memberikan uang kompensasi kepada ahli waris penumpang sebanyak 500 juta rupiah. Dan untuk penumpang yang mengalami cacat tetap total, for your information, cacat tetap total ini akan divonis oleh dokter setelah kecelakaan 60 hari, dan itu akan dianggap cacat tetap total dan akan diberikan uang kompensasi sebanyak 1.250.000.000 rupiah. Dan untuk penumpang yang mengalami luka-luka dan membutuhkan biaya perawatan, itu maskapai akan memberikan batas maksimum biaya perawatan itu 200 juta rupiah per penumpang. Dan untuk kehilangan kargo, maskapai akan memberikan uang kompensasi kepada penumpang sebanyak 200.000 rupiah per kilogram, dan batas maksimum yang akan diberikan kepada maskapai adalah 4 juta rupiah per penumpang. Yang berikut ada kerusakan bagasi. Nah, kerusakan bagasi ini maskapai akan mengganti rugi sesuai dengan kerusakan yang dialami oleh bagasi tersebut. Nah, berikut ada kehilangan kargo. Nah, kehilangan kargo ini maskapai akan mengganti rugi kepada penumpang sebanyak 100.000 rupiah per kilogram. Dan untuk kerusakan kargo, maskapai akan memberikan ganti rugi sebanyak 50.000 rupiah per kilogram. Yang berikut, maskapai akan memberikan uang kompensasi atau uang tunggu jika terjadi delay lebih dari 4 jam, maka maskapai akan memberikan uang kompensasi sebanyak 300.000 rupiah kepada penumpang. Itu sebagai kerusakan hukum, dan maskapai akan mengganti rugi kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan pesawat ini. Yang pertama, maskapai akan memberikan uang kompensasi kepada pihak ketiga yang meninggal dunia, dan itu akan diganti rugi sebanyak 500 juta rupiah per orang. Untuk pihak ketiga yang mengalami cacat tetap total, akan diberikan uang kompensasi sebanyak 750 juta rupiahnya per orang. Dan untuk pihak ketiga yang mengalami luka-luka dan membutuhkan biaya perawatan, pihak maskapai akan memberikan uang kompensasi sebanyak 100 juta rupiah per orangnya. Saya akan menjelaskan tentang kewajiban asuransi maskapai. Kewajiban asuransi berarti setiap maskapai penerbangan wajib memiliki perlindungan asuransi untuk menjamin pembayaran ganti rugi kepada penumpang atau pihak lain apabila terjadi kerugian yang menjadi tanggung jawab maskapai.
Tujuan kewajiban asuransi untuk melindungi penumpang dari risiko kerugian selama menggunakan jasa penerbangan. Yang kedua, menjamin ketersediaan dana ganti rugi apabila terjadi kecelakaan atau insiden. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum bagi penumpang dan keluarga korban, menjaga keberlangsungan usaha maskapai sehingga pembayaran kompensi tidak menanggung operasional perusahaan secara drastis. Batas tanggung jawab pengangkut. Yang pertama, tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dimulai sejak penumpang meninggalkan ruang tunggu bandara menuju ke pesawat hingga memasuki terminal kedatangan di bandara tujuan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap bagasi tersebut dimulai sejak bagasi diserahkan saat proses check-in sampai bagasi diterima kembali oleh penumpang. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap kargo dimulai sejak pengirim menerima salinan surat muatan udara dari pengangkut hingga batas waktu penyerahan barang yang telah diterima. Persyaratan dan tata cara tuntutan ganti kerugian. Pasal 21 dan pasal 22. Yang pertama, tuntutan ganti rugi oleh penumpang pengirim barang atau pihak ketiga harus dilakukan bukti sah seperti yang pertama, dokumen ahli waris, tiket klaim tag bagasi, atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, surat keterangan dari pihak berwenang dan membuktikan adanya kerugian jiwa, raga atau harta benda. Yang ketiga, jika pengangkutan dilakukan oleh lebih dari satu maskapai, ganti rugi diajukan kepada pengangkut yang secara nyata melakukan penerbangan aktual karir. Yang ketiga, jika bagasi atau kargo rusak, musnah atau hilang, tuntutan harus diajukan secara tertulis saat barang diterima. Dan yang terakhir, jika terjadi keterlambatan bagasi atau kargo, tuntutan tertulis harus diajukan maksimal 14 hari kalender sejak bagasi atau kargo diterima pemilik atau penerima. Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengendalian jalan masuk. Peraturan ini dibuat untuk menjaga keamanan penerbangan melalui akses penting bandar udara. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, menjaga keamanan pada saat penerbangan. Yang kedua, mencegah masuknya orang atau barang-barang terlarang. Yang ketiga, menjamin kelancaran operasional bandar udara. Sistem akses kontrol. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara 4 bagian. Yang pertama, penetapan titik masuk. Yang kedua, pengawasan keamanan. Yang ketiga, pemeriksaan keamanan. Dan yang keempat, identitas resmi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dokumen dan izin masuk. Nah, teman-teman, dokumen yang biasanya digunakan pada saat izin masuk, yakni yang pertama tiket pesawat. Nah, tiket pesawat ini wajib dibawa karena di dalamnya berisi informasi perjalanan seperti nama, jadwal penerbangan, rute tujuan, dan harga yang sudah dibayar. Nah, yang kedua, boarding pass. Dokumen ini juga sangat penting untuk dibawa karena pada saat masuk ke ruang tunggu harus ditunjukkan juga masuk ke dalam pesawat karena di dalamnya berisi nomor kursi dan nomor gerbang keberangkatan atau gate. Nah, yang ketiga, arrival. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti kontrak antar pemilik barang dan maskapai dan juga digunakan untuk melacak posisi barang. Yang berikut adalah pas bandar udara. Dokumen ini biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu atau orang-orang yang berkepentingan seperti pekerja bandara dan tidak dimiliki oleh penumpang umum. Yang terakhir adalah kartu identitas petugas atau awak pesawat, di mana kartu ini hanya dimiliki oleh pekerja penerbangan seperti pilot, pramugari, atau teknisi. Karena melalui kartu ini yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah karyawan resmi maskapai atau bandara yang sedang beroperasi. Yang berikut adalah manfaat penerapan akses kontrol, di mana dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama adalah meningkatkan keamanan penerbangan, yang kedua mencegah ancaman terhadap operasional bandara, yang ketiga mengurangi risiko tindakan yang
membahayakan penerbangan, dan yang keempat adalah menjamin keselamatan dan ketertiban penumpang. Selanjutnya adalah hubungan antara Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015, di mana Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 berfokus pada perlindungan dan tanggung jawab maskapai terhadap penumpang, sedangkan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 berfokus pada pengamanan dan akses masuk ke bandara. Jadi keduanya bertujuan menciptakan penerbangan yang aman, tertib, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 merupakan kedua peraturan yang saling mendukung dalam menciptakan penerbangan yang aman, tertib, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 mengatur tanggung jawab maskapai dalam memberikan perlindungan, ganti rugi, dan jaminan asuransi kepada penumpang. Sedangkan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 mengatur pengamanan akses ke area bandara. Jadi, kedua peraturan ini bertujuan menciptakan transportasi udara yang aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. I just had to let you know you're